Dia baru mau dakwah. Ditanya, ini yang undang. Kita kenal. Ini Habib muda, kita kenal. Iya, anaknya sah. Datang. Luar biasa. Kalau dihitung-hitung, dengan capeknya, dengan repotnya tuh, kita nggak bakal dah sanggup begitu diteng-teng. Ya Allah, mau. Mungkin beberapa ashab di sini paham betul. Dia girang kalau ada anak muda mau maju. Di mana dia tempat diundang dia datang. Walid open. Dari saking opennya, hidupnya open, sampai meninggalnya insya Allah open. Ayuhal hadirin, jangan katakan yang tidak bisa kita lihat berarti tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala na'ma'ih wa ala'ih, wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'ih, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad, sayyidina wa maulana Muhammad, sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa kaffati awliyaihi. Yaqulu Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sadaqallahu maulana al-'azim. Hadirin jamaah Majelis peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta tamu-tamu undangan perayaan Haul Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saqqaf rahimahullahu rahmatal abrar. Begitu pula kita punya guru yang mulia, yang pada hari ini kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa menghadiri haul keempat dari guru kita bersama Sultanul Ilm Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah rahmatal abrar. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini beserta orang-orang yang mulia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula begitu banyak para habaib wal asatidzah, para kiai yang mohon maaf karena begitu banyak. Ada Al-Habib, sebutin juga apa enggak, ini udah tinggal jam 5 nih. Ada kami punya khal Al-Habib Muhammad Ridha bin Yahya. Begitu pula orang tua kita yang tadi membaca doa, Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Baqir Al-Attas. Ada Al-Habib Abdullah ini yang baru tumben. Enak ya, baca maulidnya enak gak tadi? Enak, mau lagi? Mau datang lagi? Bilang sama Habib Abdullah ntar biar datang lagi, amin. Doain semua para guru-guru kita, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, diberikan keberkahan dalam dakwahnya,
diberikan ilmu, kita menimba ilmu kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan kita murid-muridnya mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini saya selaku sahibul bait yang jadi ketumpangan atas peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejatinya antum diundang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula antum diundang oleh Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf. Begitu juga antum diundang oleh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri pada saat hari ini, yang alhamdulillah semua kita, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat afiat, digabulkan segala hajat-hajat dunia, hajat akhirat kita. Mudah-mudahan kita selamat min dari dunia ila daril akhirah, berkat Rasulullah, berkat ulama-ulama kita, berkat salihin, dan semua tidak pulang dari tempat ini melainkan semuanya dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita semua digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang pada bawa duit, pulang nggak bawa penyakit, pulang pada nggak bawa penyakit, semua penyakit buang ke laut. Sallu ala Muhammad. Hari ini bertepatan hari Rabu 5 Januari 2022, yang apabila kita lihat hijriahnya berarti 2 Jumadil Akhir, di mana tepat 1 tahun yang lalu hari Jumat tanggal 2 Jumadil Akhir, tapi tanggalnya tanggal 15 Januari. Jadi hari ini tepat sekali satu tahun Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sagaf meninggalkan kita, berpulang ke rahmatullah. Tapi yakini ayuhal hadirin, yakini, Walid sering bilang begini, jangan katakan apa yang Anda tidak pernah lihat atau tidak bisa lihat berarti itu tidak ada. Jangan katakan apa yang kita tidak bisa lihat berarti tidak ada. Kita memiliki keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana kita yakin apabila dibacakan kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Nabi hadir bersama kita ayuhal hadirin. Apalagi Sayyidil Walid, liatin nih kita nih satu-satu nih murid-muridnya. Kalau mau bicara lagi sebenarnya udah waktunya tutup jam 5. Boleh mundur sedikit, boleh? Boleh ya? Masih ada 4 menit lagi menuju jam 5. Shallu ala Muhammad. Kalau kita hadir di acara haul, apalagi kita tahu guru kita Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf orangnya open, orangnya open, penggiat ilmu yang luar biasa. Sampai tangannya yuhal hadirin, kalau antum perhatikan tangan anak punya Walid itu bengkok, tangan jari tengahnya ini bengkok, tangan sebelah sininya bengkok, jempolnya jendol, jempolnya bengkok begini. Apa itu maksudnya Habib? Nah, maksudnya kerjaannya baca wa nulis. Itu asar pulpen selama puluhan tahun. Al-Walid udah mulai ngajar di Sagofah Islamiyah itu, menurut Sayyidil Jid Al-Habib Abdurrahman itu, nah, kalau cerita kita bahasain, kalau Njid ngebahasain ke Walid tuh, Ali ini udah ana suruh ngajar di madrasah itu umur 12 tahun. Kita umur 12 tahun masih pakai celana sempak palingnya. Umur 12 tahun udah ngajarin yang tua-tua. Umur 15 tahun Njid, kami punya kakek, udah suruh ceramah. Pertama kali ceramahnya itu pada saat haul
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu Walid yang cerita. Walid yang cerita. Tapi saya mau cerita banyak, waktunya nggak ada. Tapi ini hadirin, nah, saya pengen cerita banyak. Saking senengnya Walid nih, sama dengan Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, penggiat ilmu luar biasa. Kalau Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, setiap tangga ada belokan, ada kitabnya. Capek dia baca kitab. Mau naik ke rumahnya selalu tuh. Begitu juga Walid, hobinya baca. Makanya nggak demen Walid. Anda punya Walid, nggak demen diceritain keramat-keramatnya, nggak demen. Anda nggak bangga ya waladi, orang kenal Anda dengan keramat Anda nggak bangga ya waladi. Walid ngomong begitu. Anda bangga apabila ada anak-anak muda apalagi beliau tahu ada dari lulusan Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, ada lulusan dari Rubat Tari, ada lulusan dari Darul Mustafa, diundang biar didorong-dorong, biar yang ngundang. Apa kesian ya walad, dia baru mau dakwah. Ditanya, ini yang undang, kita kenal lihat. Ini Habib muda, itu kenal. Sahih, ada punya sah, datang. Luar biasa. Kalau dihitung-hitung, dengan capeknya, dengan repotnya tuh, kita nggak bakal dah sanggup begitu diteng-teng. Ya Allah, mau. Mungkin beberapa ashab di sini paham betul. Dia girang kalau ada anak muda mau maju. Di mana di tempat diundang dia datang. Open, Walid open. Dari saking opennya, hidupnya open, sampai meninggalnya insya Allah open. Ayuhal hadirin, jangan katakan yang tidak bisa kita lihat berarti tidak ada. Saya 2 hari yang lalu kedapatan tamu dari Pandeglang, dari Serang Banten, yang memang lama betul ini suami istri khidmah di sini, yang istrinya khidmah di rumah kami, di rumah anak punya Umi. Kalau kita manggil Kang Basar, namanya si Bashar, cuma karena orang sono jadi manggilnya Basar, Kang Basar. Ini istrinya, anak-anaknya semua ditaruh di sini. Orangnya tahu mana itu Kang Basarnya, ada di mana. Ini cerita beliau yang ceritakan langsung 2 hari yang lalu kepada saya. Saya Habib, semenjak Habib mulai buka majelis malam Jumat tawasulan, kami di Pandeglang akhirnya pindah bacaan kitab, jadi malam Jumatnya baca tawasulan. Orang sono ngomongnya tawasulan buat Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segar. Terus iya Habib, udah 2 bulan yang lalu perut ini sakit. Perut saya sakit Habib. Terus karena saya tuh biasa ngasih buat acara tawasulan, buat acara pengajian di rumah, ya pemasukannya tuh saya punya toko kelontong. Kalau pagi jualan bubur di Pandeglang nih. Singkat cerita,
Setelah 2 bulan, namanya orang kampung, Habib males ke dokter. Tapi ke dokter juga, kata dokter nggak kenapa-napa. Cuma sakit, Habib ini perut sebelah kanan. Terus malam Jumatnya abis saya bikinin tawasulan, udah berjalan sekian bulan, saya bikinin tawasulan. Pagi Jumat subuhnya Habib masih gelap nih. Masih gelap. Saya masih nentengin tuh piring-piring, mangkok-mangkok. Buat jualan bubur. Betapa kagetnya saya ketika di pandangan mata saya ada Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Segaf. Paku saya terpanah saya. Kok bisa ada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Segaf nih Walid dari Tebet? Dibikin bingung saya. Bukannya udah meninggal dunia nih. Negor Walid tuh, Kang Basar. Apa Walid bilang kepada dia? Ini melek-melekan nih, ketemu melek-melekan. Maafin Walid ya, Walid tahu Kang Basar panggil-panggil. Shallu ala Muhammad. Walid tahu Kang Basar panggil, cuma maafin, baru bisa datang sekarang. Mana yang sakit? Yang itu panggil-panggil Anda, Walid tolong, Walid tolong. Mana yang sakit? Gak bisa jawab saya Habib. Bagus ya di piring gak jatuh semua. Yang mana perut yang ini? Tahu Syafi'iyah hadirin. Aulia mereka tahu, jangan katakan apa yang Anda tidak bisa lihat berarti tidak ada. Dipegang Habib, perut saya Habib. Makanya saya langsung datang. Sampai sekarang gak pernah sakit lagi perut saya setelah dipegang oleh Walid. Kalau kita di dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin, kalau kita datang, kalau kita hadir di mana satu perayaan haul atau perayaan apapun itu yang berkenaan dengan wali min auliyaillah, datangin, datang hadir, karena di dalam situ dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-wilayatus sughra. Di situ dibagi-bagikan al-wilayatus sughra. Walaupun wilayahan yang kecil, ya Allah, rembesannya aja udah enak kata orang Betawi. Rembesannya aja udah nikmat ayyuhal hadirin. Kita nggak bisa bangun malam kayak beliau-beliau. Nggak bisa sehari nyatetin tuh tulisan fawaid dari kitab ke kitab disalin lagi. Allah. Dan Walid ta'alluqnya kepada para aulia sampai kalau mau ngaji satu kitab mesti jalanin dulu tuh, pamitan dulu tuh sama yang pengarang kitabnya. Contoh mau ngajar Ithafus Sadah Al-Muttaqin, pergi dulu beliau ke Zabit. Walid. Mungkin di sini Kiai Zaini Solihin, Kiai Salim Na'i pada tahu. Sampai ke ke Imam Nawawi, sampai ke Bukhara, mau ngajar Fathul Bari. Ada nggak kita model begitu tuh? Samperin dulu, pamit dulu. Oh, luar biasa. Saya tutup karena giatnya Walid ini kepada ilmu. Mudah-mudahan semua kita diberikan manfaat ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi giat sebagaimana para ulama-ulama kita, para salihin kita nih, Sayyidil Walid dan Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Itu belum pernah saya nemuin ada orang ngaji sama guru saking capeknya dibelajarin, apa namanya dibelajarin, saking capeknya di guru didatengin buat belajar sampai diusir-usir. Khalas ana ta'ban ya Ali. Siapa tuh yang ngomong begitu? Sayyidil Jid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf. Mulazim, dikit-dikit bawa kitab satu tentengan gede tuh.
encolak apa encolak apa dibilang orang dulu tuh, yang ada 3 nomor, buka kunci colak, ya, gitu. Belinya di sono pasar rumput, pasar rumput. Tahu anak yang nganter, kita kecil-kecil nggak pernah tinggal. Lagi baca, saking takbannya mungkin saya diljit tiap hari. Khalas ya Ali, khalas, lanjutin besok. Dikit lagi tanggung dikit lagi. Ada nggak kita model begitu belajar tuh? Ada model begitu. Beliau katakan, ya waladi ana nih manusia biasa, ada juga capeknya, bosennya itu belajar, ada juga. Cuma ketika ana mendapati diri ana bosen belajar, bosen baca kitab, bosen wirid, bosen baca Quran, bosen bangun malam, takban, ana didatengin nama jadak tapi adanya di kurung batang. Didatengin nama jadak, tapi keadaan jadak meninggal himmah lagi anak. Keluar lagi semangat saya. Sampai ketika saya diljit di penghujung hayatnya, Al-Walid nangis. Al-Walid nih nangis. Biar sehat dong. Bahasa keenjit dari Walid juga. Bahasa enjit Abdurrahman, Walid juga. Walid biar sehat dong nanti Ali kalau susah nanyanya ke siapa ya Walid, katanya. Apa jawaban Sayyidil Jid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sagaf? La takhaf ya waladi, jangan khawatir ente ya Ali, kalau ente susah-susah, ini ana dengar, kalau susah-susah dalam memahami kitab, bawa itu kitab ke magam ana ya Ali, ana sendiri yang akan ajarin ente secara langsung. Sallu ala Muhammad. Haula minar rijal. Ana sendiri yang akan ajarin Ali. Bawa tuh kitab ke magam. Dan ketika kami nganter bersama ana punya umi juga, beliau bawakan sebuah cerita, yang cerita ini berkaitan dengan Al-Habib Ahmad bin Alwi bin Ahmad Al-Haddad, Habib Kuncung. Ana punya jida, uminya Walid ini namanya Jida Barkah. Fadhal Habib. Jedati ini orang Bukit Duri asli, Betawi asli. Betawinya Betawi asli. Ini ntar ada nyambungnya juga nih. Ada nyambungnya kenapa Anda punya Walid bisa sampai di Habib Ahmad bin Alwi. Jidati itu Anda punya nenek, punya abah namanya Ahmad Fushani. Ketika dahulu Njit Ahmad Fushani ini abahnya Jida, dulu dari Bukit Duri jualannya sawo kecik. Jualannya sawo kecik. Manggul dah sampai stasiun Cikini kalau nggak salah. Dipanggul sampai stasiun Cikini dari Bukit Duri. Lagi habis naro, tiba-tiba Habib Ahmad Kuncung lewat. Habib Ahmad Kuncung lewat. Itu bak-bak isinya apa namanya? Buah-buahan, sawo, ditendang aja sama Habib Ahmad. Berantakan deh tuh sama Habib Ahmad Kuncung. Bisa tendang, berantakan. Njit udah diem aja. Namanya muhibbinnya luar biasa. Nggak kayak orang sekarang, muhibbinnya di mulut doang. Ini orang dulu, muhibbinnya min galbihim, min gulubihim. Udah berantakan, diinjek-injek aja sama Habib Ahmad. Diinjekin atu-atu. Diinjekin atu-atu. Udah kelar, udah cuma diliatin doang sama Njit Ahmad nih, abaknya Umi, abaknya Jida. Habis diinjekin, Habib Ahmad jalan aja kita. Jalan aja deh.
pungutin, masukin lagi keranjang, mau dibawa pulang, nggak kejual dah pikiran, bawa pulang. Mau diangkat, sebelum rapi, belum diangkat, ada kereta uap. Ini cerita tahun 18-an nih, akhir 18-an itu jangan mikir KRL yang sekarang ya. Ini yang masih jujus gitu tuh, yang masih ada uapnya tuh. Masuk kereta, lagi beres-beres masuk kereta, turun dulu VOC. Tentara Belanda beserta jenderal-jenderalnya turun. Ketika turun, lagi mungut-mungutin, udah naik nih kereta, udah pada orangnya turun, dia mau naikin, mau bawa pulang, dipanggil, pak, berhenti, ada satu jenderal Belanda, berhenti, saya mau ini. Jangan tuan, tuh masih banyak yang jualan sawo. Enggak, saya lihat nih enak-enak nih kayaknya nih. Udah pada matang-matang sampai kelupas-kelupas katanya. Udah matang sampai terkelupas tuh berarti manis nih. Paham? Akhirnya udah sini kata tujuan, ini jangan ngomongan saya, orang Betawi, ofeh domah begitu ngomongnya. Ini orang Belanda nih. Udah bawa turun sini, dia makan ayyuhal hadirin, lahap banget nih jenderal, sama kolonelnya, padahal bekas kakinya Habib Ahmad kuncung. Lihat, apa yang dilihat sama orang belum tentu sama, sama yang bekasnya para aulia wassalihin. Bisa jadi beda nggak? Beda, jadi beda tuh. Bisa jadi beda. Ini sebenarnya pinggang udah sakit nih. Ini kaki satu digantung. Dimakan lahap habis, ngebayarnya seada-adanya di kantong dikasih. Ini sawo, saya baru pertama kali ini makan sawo seenak ini nih. Tuh lihat tuh. Saya baru pertama kali makan sawo seenak itu kata itu VOC. Dikasih duit sama jenderal tuh, sama tuh jenderal seada-adanya dikasih duit. Makanya alhamdulillah Bukit Duri, Sagofah banyak tanahnya di situ dari Haji Ahmad Fushani. Kami punya njit dari Jida. Terus singkat cerita, karena dapat duit banyak, bisa bebasin, jadi punya modal banyak tuh, jadi pengusaha yang lebih maju lagi, ya. Anda punya Jida nih, punya Umi, paling enak nasi ulamnya. Orang dulu jago bikin nasi ulamnya, termasuk jidaknya aneh. Nanti pikirin aja dulu, biar nggak ribet dan ngomongnya, nanti pikirin sendiri deh. Ya. Nah ini Jidak sampai bilang sama Njit Ahmad nih, Ahmad Fushani, udah terima kasih belum sama Habib Ahmad Kuncung? Udah terima kasih belum tuh sama Habib Ahmad Kuncung? Jalan dah, bilang terima kasih, ini bawain nih. 11 bungkus nih, 11 bungkus nasi ulam. Oh iya deh, baik deh. Jalan Kalibata, dari Bukit Duri Kalibata, nyampe sono nggak ada orang. Dulu belum ada tembok begini ayyuhal hadirin, baru bambu yang jarang-jarang tuh. Lampunya juga Njit cerita tuh, masih yang ada minyak-minyaknya lampunya. Walhasil nyampe sono ngelihat Habib Ahmad dilongok begitu sama Njit Ahmad Fushani, dilongok begitu. Habib kayaknya lagi sibuk tuh, nunggu di luar. Masih banyak kebun, nyamukin, ditepok. Begitu. Tepok kedengeran di dalam. Ahmad tuh, sama-sama Ahmad nih, yang satu Habib Ahmad Kuncung, yang satu Haji Ahmad Fushani. Nengok, siapa yang dipanggil? Ayo udkhul, masuk. Bukan saya kali, dimin lagi. Ada nyamuk lagi, tepok lagi. Ahmad, aneh masuk. Tahu tuh. Ada orang di luar tuh tahu. Masuk akhirnya. Iya Habib nih mau ngasih. Singkat cerita, mau ngasih nasi ulam. Iya dari istri. Aneh bukan makan buat diri aneh Ahmad. Aneh lagi ngasih makan hiu sama paus-paus di lautan ya Ahmad. Tuh. Ente nggak percaya, kata Habib Ahmad Kuncung nih. Ente nggak percaya, sini deketan, dibukain tuh mulutnya Habib Ahmad Kuncung.
isinya samudra yang penuh dengan ikan lagi loncat-loncatan. Sallu ala Muhammad. Dari situ terjalinlah hubungan antara Njit Ahmad dengan Habib Ahmad Kuncung. Alhamdulillah ada cucunya Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Bisa juga tuh dimakamkan di sebelah Habib Ahmad Kuncung. Itu kita biar punya ikatan sama para ulama-ulama ini, biar punya ikatan kita. Biar kali kita nggak bisa dekat, mudah-mudahan keturunan kita bisa ngedeket sama mereka. Terlebih khusus sambutan sebagai sahibul bait, mohon maaf kepada para habaib, para kiai yang begitu banyak, yang mohon maaf karena waktu, jadi juga kami nggak bisa ngasih waktu untuk berbicara. Mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang, dan insya Allah juga majelis taklim Al-Afaf ini sunnah nih. Dengerin sunnah nih di Tebet Utara 1. Sunnah wajibnya kapan? Sabtu di Al-Afaf, Jumatnya juga di Magam. Semuanya asar. Jumatnya asar, Sabtunya mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, semuanya bisa hadir. Ini juga sebagai undangan, sebagai undangan kepada para hadirin, mudah-mudahan semuanya bisa hadir. Dan sekali lagi saya mohon maaf kepada para tuan-tuan guru, para habaib, para kiai, karena mungkin keterbatasan dalam waktu. Satu lagi saya lupa, besok ada acara juga peringatan Maulid dan Haul di Majelis Ta'lim Nafahatus Sholihin, ya, di jalan apa namanya, Otista, asuransi 2, ya, tahu kan situ tuh, sono Otista. Kalau nggak tahu bareng sama saya maghrib dari sini dah, insya Allah. Malam Jumat juga, malam Jumat besok saya pindahin ke sono, ya, nanti di Al-Afaf pada datang dong. Kalau malam Jumat ada tawasulannya Walid juga tuh, kita baca-baca, ntar ditutup dengan baca maulid, ya. Mudah-mudahan semua bisa pada hadir, sehat afiat, bawa keberkahan untuk hidup kita, keselamatan untuk hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah insyaallah. Dan juga kami selaku sahibul bait mengucapkan rasa terima kasih juga kepada para tetangga yang masya Allah selama bikin acara, berapa kali bikin acara, semua tetangga pada buka pintu. Alhamdulillah. Mohon maaf juga sekali lagi dengan kebesaran hati para tetangga, kebaikan para tetangga. Mudah-mudahan semua Allah balas dengan limpahan keberkahan yang setimpal, yang sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Dan mudah-mudahan para tetangga juga bisa hadir di mana acara-acara yang akan kami buat ke depannya insya Allah di majelis ini. Malam 14 hari 13 Ramadan, ya benar, 13 Ramadan insya Allah juga ada khatam dan salat tarawih berjamaah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan insya Allah ditutup dengan talqinud dzikir Al-Habib Alwi bin Mustafa Al-Idrus, dan ditutup dengan doa oleh paman kami Khali Al-Habib Muhammad Ridha bin Yahya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan nanti jangan pulang dulu, kita makan dulu, ya. Habis doa kita makan, habis itu boleh deh baru pulang, ya. Mudah-mudahan semuanya jadi sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaina nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم بحق فاطمة وأبيها وأبيها وبعلها وبنيها اقبل دعانا ولا تخيب رجانا. اللهم يا من وافق أهل الخير الخير وعين عليه ووفقنا للخير وعين عليه. اللهم يا واسع المغفرة ورحمة اغفر لنا وله وارحمنا وارحمه وتجاوز عنا وعن والدينا وليهم واجعلنا من الذين آمنوا ما زالت على رسلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.